Selamat pagi Pak Harto dan selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan bangun turbin ulir sebagai pembangkit listrik tenaga pikohidro. Pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bab 1 ini ada latar belakang. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan peningkatan kebutuhan energi listrik karena kemudahannya untuk diubah lagi ke dalam bentuk energi lainnya. Indonesia adalah negara yang cukup kaya dengan potensi energi alternatif seperti energi air. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat rumusan masalah yang selanjutnya menjadi bahan kajian bagi penulis, yaitu bagaimana rancangan turbin ulir yang optimal untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga pikohidro. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengetahui rancangan turbin ulir yang optimal untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga pikohidro. Lalu tujuan yang kedua adalah sebagai referensi dalam pengembangan turbin ulir sebagai penggerak mula atau primer mover engine pada pembangkit skala kecil. Lalu, bab 2, tinjauan pustaka. Konsep dasar sistem konversi energi air. Sistem konversi energi air merupakan sistem yang bertujuan untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik poros oleh sudut turbin. Besarnya energi yang ditransfer ke sudut turbin terutama dipengaruhi oleh besarnya laju aliran air dan keoptimalan rancangan dari parameter turbin itu sendiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis turbin air. Yang pertama adalah turbin impulse, yaitu turbin yang digerakkan oleh sebuah atau beberapa pancaran air atau water jet berkecepatan tinggi. Yang kedua, ada turbin reaksi, yaitu turbin yang digerakkan oleh gaya tekanan air. Dan yang terakhir adalah turbin gravitasi, yaitu turbin yang secara sederhana digerakkan oleh gaya berat air yang memasuki bagian atas turbin atau mengalir jatuh ke bagian bawah keluaran atau outlet turbin. Selanjutnya adalah turbin ulir. Proses perubahan energi pada turbin ulir yaitu energi tekanan dan kinetik dalam air yang menumbuk blade atau sudut ulir akan menimbulkan gaya-gaya hidrodinamis pada blade ulir tersebut. Selanjutnya adalah generator. Generator merupakan salah satu mesin listrik yang mengubah energi gerak dan atau mekanik menjadi energi listrik. Secara umum, generator yang digunakan untuk menghasilkan listrik berjenis generator sinkron. Berdasarkan flux magnet yang dihasilkan, generator sinkron magnet permanen terbagi menjadi dua generator, yaitu generator magnet permanen dengan flux radial dan dengan flux aksial. Selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Studi literatur. Tahapan studi literatur pada perancangan ini adalah mempelajari pembangkit listrik tenaga pikohidro. Selanjutnya adalah bahan penelitian. Dalam perancangan PLTP ini yang perlu diperhatikan yaitu karakter turbin dan generator yang sesuai spesifikasinya dari mulai putaran RPM, torsi, dan sampai keluaran daya yang dihasilkan. Selanjutnya adalah metode penelitian dan ini adalah flowchart dari proses perancangannya. Yang pertama adalah mulai dilanjutkan dengan penentuan daya mekanik turbin ulir yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah simulasi putaran turbin ulir yang digunakan, lalu dilanjutkan dengan pemilihan generator DC, pengujian, lalu akan dilanjutkan dengan penghitungan hasil keluaran daya, lalu kesimpulan dan selesai. Pengujian. Pengujian dilakukan dengan melakukan pengambilan data periode air dan kemiringan turbin ulir. Kemudian dilakukan pengujian generator dengan mengukur nilai tegangan, daya, dan kecepatan. Kemudian melihat torsi yang diperoleh turbin terhadap generator. Analisis hasil. Setelah dilakukan pencarian dan pengumpulan data, kemudian dilakukan pengujian dan penghitungan. Setelah itu dilakukan analisa untuk melihat hubungan daya keluaran dari alternator dengan debit air pada turbin ulir. Selanjutnya adalah bab 4, biaya dan jadwal penelitian. Ini adalah rincian perkiraan biaya. Yang pertama adalah rincian biaya untuk material, yang kedua adalah rincian biaya untuk elemen mesin, yang ketiga adalah rincian biaya untuk peralatan, yang keempat adalah rincian biaya untuk komponen listrik, dan yang terakhir adalah rincian biaya untuk proses produksi, yang meliputi pemotongan, pembuatan, pengerolan, penekukan, dan pengelasan. Lalu total biaya yang diperkirakan adalah sekitar 2.655.000. Dan ini adalah jadwal kegiatan, dimulai dari studi literatur, kurang lebih selama 9 minggu,
Selanjutnya adalah perancangan, kurang lebih selama 6 minggu. Lalu adalah pembubutan, kurang lebih dilakukan selama 5 minggu. Lalu ada pengujian dan revisi yang dilakukan selama kurang lebih 3 minggu. Dan adalah pembuatan lapor yang dilakukan selama 2 minggu. Terima kasih.